Setiap kita yang hadir pada bulan ini, kita pasti diberkati karena firman Tuhan kita ini berseri. Bagaimana kita dapat bekerja, bagaimana kita bertanggung jawab dalam pekerjaan kita di dalam Tuhan. Bukan hanya bekerja saja, tapi bagaimana kita bekerja di dalam Tuhan. Tema di bulan ini adalah etika di dalam bekerja. Etika di dalam bekerja. Ada yang bekerja di usahanya sendiri, ada yang bekerja di kantor atau di perusahaan lain, ada yang bekerja di rumah tangga sebagai ibu rumah tangga, atau ada yang bekerja sebagai mahasiswa. Jadi kita semua adalah orang-orang yang bekerja. Dan bulan ini kita belajar tentang etika dalam bekerja. Minggu pertama, saat bekerja lakukan yang terbaik. Minggu kedua, kerjasama dalam tim. Lalu minggu ketiga, bekerjalah dengan bijaksana. Nah, minggu terakhir, minggu ini kita akan belajar tentang perspektif Alkitab tentang pekerjaan atau bekerja. Nats pembimbing kita diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-23. Sepertinya ini nats pembimbing yang minggu lalu juga ya. Kita boleh baca bersama-sama nats pembimbing kita. Beginilah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita akan belajar dari pembacaan firman Tuhan 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Tadi kita sudah baca bersama dipimpin oleh MC. Nah, kita akan belajar latar belakang konteks 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 15 adalah Paulus menulis surat dan mengirimkan ke Timotius yang menggembalakan jemaat di kota Efesus. Kota Efesus merupakan kota perdagangan. Ini latar belakang ya. Sebelum kita belajar ke hal-hal yang berikut, kita harus lihat latar belakangnya. Kota Efesus merupakan kota perdagangan yang sangat maju pada waktu itu. Bahkan dapat dikatakan bahwa kota Efesus menjadi kota yang kaya, yang terkenal dengan pusat budaya, agama, perdagangan, dan menjadi kota metropolis. Di tengah-tengah kota metropolis seperti ini tidak dapat dipungkiri bahwa ada gap sosial antara kaya dan miskin. Demikianlah keadaan atau yang terjadi di jemaat Efesus. Dari surat Efesus dapat ditarik satu kesimpulan bahwa ada hal-hal yang terjadi di tengah jemaat, di mana hal-hal itu bertolak belakang dengan nilai-nilai Alkitab. Salah satunya adalah masalah pencurian, dan bahwa pencurian bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan. Nggak harus miskin mencuri, orang kaya juga bisa mencuri. Karena kadang-kadang yang membuat orang menjadi pencuri adalah kebutuhannya yang terlalu besar daripada apa yang dia syukuri menjadi berkat dia. Demikian juga dengan konteks teks 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 15. 2 Tesalonika merupakan kelanjutan dari surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat ini sedang menghadapi ajaran sesat, ya, di sekitar kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dunia ini. Pengajar sesat ini menekankan bahwa cukup diam di rumah saja, tidak usah melakukan pekerjaan, dan menantikan kapan mereka akan diangkat oleh Tuhan. Padahal ajaran Kristen adalah Tuhan Yesus itu pasti datang. Kita harus berjaga-jaga dan bersiap-siap atau waspada. Itu yang diperintahkan Tuhan. Bukan tanggal, tahun, dan bulan, tapi berjaga-jaga. Dengan apa?
menggunakan waktu yang ada, karena waktu ini adalah jahat. Konteks masa kini tentang pekerjaan. Dalam pandangan masyarakat umum, pekerjaan telah dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mencapai kepuasan atau pemenuhan diri melalui pekerjaan. Kebutuhan materi, emosional, dan intelektual dipenuhi. Ini tentang pekerjaan. Karena orang biasanya bekerja mencarinya hal ini ya. Dan tidak heran jika hal mencari pekerjaan menjadi pergumulan utama setelah menyelesaikan sekolah. Biasanya ya, kalau selesai sekolah orang pasti bergumul mencari pekerjaan. Umumnya mencari pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan sebesar-besarnya. Ini pada umumnya. Orang kalau mencari kerja itu pasti punya kerinduannya mencari gaji sebesar-besarnya. Ya. Kita sebelum belajar tentang substansi dari pekerjaan, kita harus belajar dulu tubuh manusia. Tubuh manusia itu ada dua. Bukan berarti saya sondang dua terpecah ya, bukan. Tapi di dalam tubuh ini ada dua, yaitu tubuh jasmani dan tubuh rohani. Tubuh jasmani membutuhkan pekerjaan atau bekerja. Untuk apa? Untuk organ-organ dalam tubuh. Kalau kita bekerja kan kita bisa beli makanan vitamin, bisa makan nasi, minum, kan kebutuhan-kebutuhan yang mendukung tubuh jasmani. Lalu ada tubuh rohani. Tubuh rohani itu apa? Yaitu firman Tuhan. Dan Tuhan bertata di dalam hidup kita. Pada saat kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karakter kita atau watak kita pasti diubahkan. Karena apa? Karena yang bertata itu adalah Tuhan atau Roh Kudus dalam diri kita. Sehingga keakuan kita, karakter kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, otomatis itu akan keluar. Meskipun dia akan berusaha masuk. Tapi bila yang berkuasa di dalam diri kita itu seperti gambar ini, ya, begini ya Bu. Seperti gambar ini, tadi saya mau mencet di sana ya. Seperti gambar ini bertata di dalam diri, mata rohani kita terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita akan membedakan yang mana yang salah terhadap pekerjaan, yang mana yang benar terhadap pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Kita akan tahu siapa yang bertata. Jadi, tubuh jasmani dan tubuh rohani semuanya punya kepentingan. Kalau tubuh jasmani kepentingannya adalah pekerjaan dan bekerja, tubuh rohani kepentingannya adalah pelayan Tuhan atau melayani Tuhan atau bekerja atau pekerjaan. Dan hasilnya, kalau kita hidup di dalam seperti ini, hasilnya akan hidup kekal dan surga. Tetapi kalau hanya ini saja, tidak ada ini di dalam sini, hasilnya neraka atau kematian kekal. Saya yakin jemaat kita ada di sini. Salah ya? Ada di sini. Saya yakin jemaat Filipi, Cengkareng, kamu kecil tapi besar di sini ya? Yes? Yes. Kalian pasti di situ. Substansi pekerjaan. Pertama adalah kita akan belajar tentang makna teologis dari substansi pekerjaan, yaitu Allah sebagai pekerja. Secara teologis, pekerjaan merupakan citra Tuhan Allah. Pertama, Allah sebagai pekerja. Alkitab melukiskan Allah sebagai pekerja yang tidak pernah berhenti. Dan yang kedua, makna teologisnya dari substansi pekerjaan adalah dalam PB, Kristus juga adalah pekerja. Yesus, ia adalah tukang kayu sampai pada saat usia yang ke-30. Masa remajanya dia membantu orang tuanya dan sampai masa dewasa sebelum dia masuk di dalam pelayanan. Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang. Karena itu Yesus pun, aku pun bekerja. Coba kita baca, buka Alkitabnya, Yohanes 5 ayat yang ke-17. Sudah dapat? Amin. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama.
Beginilah firman Tuhan. Tetapi dia berkata kepada mereka, bahwa aku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapakku bekerja sampai saat ini, maka aku pun bekerja. Yang ketiga dari makna teologisnya, manusia adalah pekerja atau pelayan. Demikian juga dengan manusia. Manusia adalah pekerja sejak di Taman Eden sebelum kejatuhan, di luar Taman Eden setelah kejatuhan, dan hingga masa anugerah atau penggenapan janji penebusan. Alkitab melukiskan manusia sebagai pekerja atau pelayan dan Allah sebagai majikan. Makanya saya bilang, sebelum kita belajar tentang substansi pekerjaan, kita harus mengerti dulu bahwa manusia ini adalah memiliki dua unsur, tubuh jasmani dan tubuh rohani. Itu harus sepadan, sama-sama harus bekerja. Jangan hanya tubuh jasmani yang bekerja, tapi tubuh rohaninya tidak bekerja. Lanjut kita makna etis. Dalam bekerja ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu moralitas dan tanggung jawab. Karena itu dalam dunia kerja kita harus mampu menilai ini pekerjaan benar atau tidak benar, halal atau tidak halal, bukan makanan ya, pekerjaan. Jadi kalau kita tahu makna teologisnya dan makna etisnya, kita akan dapat bekerja dengan benar. Apakah ini benar yang kita kerjakan atau salah? Jadi kita harus memiliki nilai di dalam bekerja. Apakah ini benar? Apakah tidak benar? Apakah halal atau tidak halal? Kalau kita hidup di dalam Tuhan, pasti kita bisa membedakan. Kita tidak boleh bekerja sembarangan. Mungkin ada sebagian orang yang berprinsip bahwa pekerjaan itu hanya terkait dengan urusan dapur supaya dapurnya ngebul, supaya kita dapat memenuhi kebutuhan untuk memuaskan hasrat kita yang hobi belanja, atau urusan agar terpelihara kelangsungan hidup. Jangan hanya ini saja pikirannya kita dalam bekerja. Ini kalau kita hanya berpikir seperti ini, artinya kita orang yang sembarangan. Pekerjaan tidak hanya perlu dihubungkan dengan hal tersebut, tapi bekerjalah dengan tanggung jawab. Selesaikan tugasmu dengan benar. Jangan rajin cuma ada bos. Kalau bos ada, kita rajin, tapi kalau enggak, ngobrol aja seharian. Jangan. Kita lakukan pekerjaan kita tidak sembarangan dan sampai tuntas selesai. Orang yang suka menunda pekerjaan, pasti orang itu kedepannya pekerjaannya akan menumpuk. Di dalam pelayanan tubuh rohani juga seperti itu. Kita jangan menunda pelayanan kita, pekerjaan kita, dan selesaikan tugasmu sebagai pelayan Tuhan, sebagai pekerja Tuhan sampai tuntas. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang etos pekerjaan. Dari kedua substansi di atas, maka penting bagi kita untuk memahami etos pekerjaan yang diajarkan oleh Alkitab. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6-7 tadi dikatakan bahwa kami berpesan supaya kamu menjauhkan diri dari setiap orang yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami, sebab kami sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Kalau bicara etos, adalah seperangkat perilaku positif atau fondasi yang mencakup motivasi yang menggerakkan kita. Yang ada adalah kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap, keyakinan, dan prinsip. Ini adalah etos kerja. Indikatornya, orang yang memiliki etos kerja adalah kesadaran, semangat, kemauan, disiplin, inisiatif, produktif, peningkatan wawasan. Itu indikator untuk orang yang memiliki etos kerja. Kita bisa lihat apakah orang ini memiliki kesadaran di dalam bekerja, di dalam melayani. Apakah orang ini memiliki semangat di dalam bekerja,
di dalam melayani. Apakah orang ini memiliki kemauan, memiliki disiplin, memiliki inisiatif, atau produktif, ataupun memiliki peningkatan dan wawasan di dalam melayani dan di dalam bekerja. Kalau itu ada dalam diri kita, kita memiliki etos di dalam pekerjaan dan di dalam melayani Tuhan. Bicara inisiatif ini susah sekali. Inisiatif itu adalah pikiran yang timbul dari diri sendiri. Apa yang kita mau lakukan, apa yang mau kita kerjakan, bukan tunggu orang suruh, bukan tunggu orang tunjuk kamu kerjakan ini itu, tolong ini bukan. Tapi apa yang ada dalam pikiran kita yang kita mau berikan atau kita lakukan terhadap pelayanan atau pekerjaan kita. Jadi lakukan pekerjaanmu dengan memiliki etos kerja. Di sini Paulus mengatakan bahwa pekerjaan harus dilakukan atau diusahakan. Mengapa Rasul Paulus begitu tegas dalam hal ini? Dan ia menegur mereka dengan keras. Karena Rasul Paulus sadar hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, Tuhan memberikan ia pekerjaan dan dipercayakan melakukan pekerjaan dan pelayanan yang mulia. Rasul Paulus sadar bahwa itu hanya anugerah. Kita bekerja karena kita memiliki anugerah. Kita diberikan anugerah oleh Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Anugerah yang luar biasa. Grace. Anugerah untuk bekerja, anugerah untuk melayani. Siapa sih kita? Apa kita orang benar, gak ada dosanya? Sampai kita dipilih Tuhan melayani Dia, menjadi kawan sekerja Allah. Siapa kita? Gak layak sebenarnya kita. Tapi pada saat kita diberikan anugerah menjadi pelayan Tuhan yang tidak full time, yang part time, orang sekuler yang memiliki pekerjaan, kita harusnya bangga karena kita dipanggil Tuhan menjadi kawan sekerja Dia. Kerja dimulai dari ide Allah dan diberikan oleh Allah sebagai anugerah kepada manusia. Begitu pula pekerjaan tubuh rohani kita. Kerja merupakan usaha. Kerja atau melayani merupakan usaha. Semuanya dua-duanya ini adalah mengumpulkan berkat dalam bekerja. Mengumpulkan berkat di surga yang hangat dan karat tidak akan memakannya, dan mengumpulkan berkat yang ada di dunia. Kerja dan usaha. Oleh sebab itu, bekerjalah sampai tuntas. Bekerjalah sampai tuntas. Teladan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus menuntaskan pekerjaannya yang maha berat itu dengan baik di kayu salib hingga tuntas. Sikap orang Kristen dalam bekerja, andalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas pekerjaan kita. Alkitab mengatakan bahwa pekerjaan merupakan anugerah Allah, maka pekerjaan yang telah dipercayakannya kepada kita adalah seperti talenta yang dipercayakan oleh Tuhan, dan kelak kita dimintai pertanggungjawabannya. Karena itu kita harus mengerjakannya di dalam Tuhan dengan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas pekerjaan kita dan pelayanan kita, bukan sebaliknya, menjadikan pekerjaan kita Tuhan atas hidup kita. Jangan jadikan pekerjaan kita Tuhan atas hidup kita. Bagaimana kita bisa menjadikan Tuhan dalam pekerjaan kita? Kita bisa mengutamakan Tuhan. Kita bisa mengutamakan ibadah kita kepada Tuhan daripada pekerjaan kita. Ada seorang bapak bersaksi, dia pembisnis yang lewat handphone. Lalu suatu hari dia di gereja, dia biasanya di gereja itu gak pernah matiin handphone, tapi di silent.
Jadi waktu bisnisnya itu masuk, dia tetap bisa mengontrol karena bunyi kita dia ambil, dia buka, dia oh ya dia jawab kan gitu. Tapi suatu hari itu dia matiin itu handphone. Gak tahu kenapa katanya, saya kok matiin itu handphone. Akhirnya ada bisnis yang masuk tapi tertolak-tolak terus karena handphone dimatiin. Sesudah ibadah dia pulang, ditelepon lah. Dia ngomong katanya, bapak itu ngomong, Pak tadi ada bisnis segini besarnya, tapi bapak kehilangan proyek karena saya hubungi bapak nggak bisa, jadi saya kasih orang lain katanya. Dia bilang secara manusia dia menyesal karena dia kehilangan proyek. Gara-gara apa? Gara-gara di ibadah 2 jam aja. Dia menyesal, tapi dia bilang terima kasih Tuhan untuk berkat yang terlewatkan. Artinya apa? Berkat dia nggak terima. Dia bilang terima kasih, dia bersyukur. Nggak lama kemudian dia dihubungi bukan pada saat ibadah, dan dia mendapatkan proyek lebih besar dari 1M. Saya bilang, wah, luar biasa. Andalkan Tuhan. Tuhan bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang bukan milik kita menjadi milik kita. Bukan mencuri ya. Kalau memang itu bukan milik kita, meskipun kita ibadah, kita dengan handphone menyala, itu tidak akan menjadi milik kita. Kalaupun itu menjadi milik kita, itu akan jadi berkat buat kita. Andalkan Tuhan. Jangan menyandarkan apa yang ada di dalam pikiran kita tentang bisnis kita, tentang pekerjaan kita. Andalkan Tuhan. Tuhan mampu melakukan hal yang luar biasa buat kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen harus memiliki sikap yang benar di dalam bekerja. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah rajin bekerja. Dalam Efesus 4 ayat ke-28 Rasul Paulus berkata, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Rasul Paulus memandang salah orang yang tidak rajin bekerja dengan tangannya sendiri. Rasul Paulus menolak pekerjaan yang tanpa berjerih payah, alias harap gampang, yang instan. Karena Rasul Paulus pun bekerja keras. Coba baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Sebaliknya, aku telah berjalan daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Jadi sebenarnya kita atau Rasul Paulus itu bekerja hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita tidak memiliki etos kerja, baik itu jasmani dan rohani kita mungkin tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita tidak hidup di dalam anugerah Tuhan. Kenapa di dalam kamu harus bekerja? Ya karena memang harus bekerja kita, supaya kita tidak mencuri, supaya kita tidak memuaskan keinginan kita dengan mencuri. Kita bekerja, minimal apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan, kita bisa beli karena kita memiliki penghasilan yang Tuhan kasih. Jangan malas, tidak mau bekerja karena berharap berkat dari Tuhan jatuh. Duduk. Jangan, bekerjalah. Firman Tuhan katakan orang malas akan jatuh miskin, orang yang rajin akan menjadi kaya. Bekerja berarti kegiatan berjerih payah, bukan berpangku tangan. Kerja mendatangkan keuntungan, banyak bicara mendatangkan kemiskinan. Jadi kita harus belajar kepada semut, rajin bekerja. Seperti firman Tuhan yang Bapak Gembala lalu sampaikan, rajinlah bekerja. Tapi dengan rajin bekerja bukan berarti kita mengabaikan kebutuhan tubuh rohani kita. Yang berikut, sikap orang Kristen, yaitu bekerja, jujur, dan benar. Firman Tuhan katakan, lebih baik berpenghasilan sedikit dengan kejujuran daripada berpenghasilan banyak
dengan ketidakadilan. Amin. Amin. Betul. Amin. Penghasilan sedikit loh. Lebih baik berpenghasilan sedikit dengan kejujuran daripada bekerja jujur dan benar. Lebih baik penghasilan sedikit, ibu-ibu. Kalau penghasilan suamimu Tuhan kasih secukupnya, firman Tuhan katakan cukupkanlah. Jangan Tuhan bilang cukupkanlah, ibu-ibu mengubah firman Tuhan, kurang cukup. Dirubah sama ibu-ibu. Karena kenapa? Belum beli baju, belum beli tas, belum beli sepatu. Yang harga berapa? Jangan 100.000, cuma bisa. Ibu tadi dia bergaul dengan artis, jadi dia tahu harga. 30 juta, 100 juta, ada yang M. Ada satu tas, saya dengar ada satu tas kalau beli katanya harus beli dulu printer-printeran seharga 1 M baru boleh beli tas itu 1 M. Ada begitu. Karena kenapa? Enggak Ibu-ibu mau mengubah firman Tuhan. Bilang di Alkitab, tidak cukup. Cukupkanlah. Amin. Amin ibu-ibu. Berpenghasilan sedikit, tapi jujur, benar. Amin. Pak Tumpal jangan jawab, harusnya istri yang jawab. Kalau Pak Tumpal yang jawab, ya nanti malas-malas lagi berpangku-pangku tangan. Jadi cukupkanlah. Bekerja jujur dan benar itu berarti fokus kita bukan hasilnya, tapi apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita berikan di tempat kita melayani Tuhan atau di tempat kita bekerja. Kalau kita memang orang jujur, kita orang benar, pasti kita tidak akan menuntut. Karena tubuh rohani kita memimpin hidup kita. Jadi firman Tuhan ini adalah iya dan amin. Berpenghasilan sedikit dengan kejujuran lebih baik dari berpenghasilan banyak dengan ketidakadilan. Atau penghasilan kecil yang diperoleh dengan jujur lebih baik daripada kekayaan yang diperoleh dengan curang atau dengan korupsi. Orang jujur hidupnya aman. Orang yang menipu akan ketahuan. Orang baik mempunyai tempat berpijak yang teguh, tetapi seorang penjahat akan tergelincir dan jatuh. Itu semua ayat-ayat Alkitab untuk menuntun bagaimana kita memiliki etos bekerja, sikap orang Kristen di dalam bekerja. Yang berikut yaitu sabar dan tenang. Sikap orang Kristen dalam bekerja, sabar dan tenang. Banyak orang beranggapan bahwa hidup hanya sekali, sebab itu harus bekerja sekuat tenaga, mengumpulkan harta. Itu betul atau salah? Betul. Hidup di dunia memang hanya sekali. Gak mungkin ada orang yang hidup 2 kali. Apa berreinkarnasi. Tadinya manusia mati jadi buaya. Karena buayanya ini buaya darat, dibunuh, mati jadi jadi apa? Playboy. Nggak mungkin, playboy manusia. Jadi kelinci. Karena playboy kan kelinci. Jadi kelinci. Dia jadi kelinci juga hidupnya nggak benar, mencuri wortelnya petani, dibunuh lagi. Jadi apa? Beruang. Tambah gede, mati lagi jadi beruang, dibunuh karena mencuri madu. Dibunuh lagi jadi apa? Burung merpati katanya, yang dekat surga. Dibunuh lagi, akhirnya dia jadi binatang yang suci yang kudus. Ada nggak binatang yang suci yang kudus? Nggak ada. Semua binatang nggak kudus. Tapi nggak ada reinkarnasi di dalam
Kalau orang mati pasti mati, kecuali kedatangan Tuhan Yesus, kita akan terangkat. Kita akan masuk dalam tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Jadi memang hidup itu sekali, gak akan ada lagi kedua kali. Tapi bagaimana kita menggunakan hidup itu dengan benar? Tidak semau gue. Mumpung gue hidup di dunia ini, gue lakukan semau gue. Tapi kalau gue mati, gue gak bisa lakukan apa-apa lagi. Firman Tuhan katakan, lebih baik satu hari di mana? Daripada. Artinya memang hidup kita, tubuh rohani kita harus bekerja luar biasa. Bagaimana kita bisa satu hari hidup ini? Peranan Tuhan. Kalau kita, tubuh rohani kita enggak menguasai tubuh jasmani kita. Oleh sebab itu, sabar dan tenang menjadi bagian kita dalam bekerja. Dan justru kita harus melakukan, selama kita hidup di dunia ini, kita harus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya karena tidak sabar. Alkitab mengatakan harta yang diperoleh dengan cepat dan cara yang tidak halal akan segera berakhir. Kita harus menggunakan segala cara yang halal untuk bekerja. Kerjakanlah apa yang Tuhan izinkan menjadi anugerah kita dengan sabar dan tenang. Pada saat kita bekerja dengan sabar dan tenang, kita pasti akan tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Kita tidak akan mengeluh sama Tuhan. Kita nggak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Hitung-hitungan, saya udah banyak waktu di gereja, saya lebih banyak waktu untuk Tuhan daripada untuk diri sendiri. Saya udah banyak memberi kepada Tuhan sampai keuangan saya sedikit di rumah. Kita nggak akan ada hitung-hitungan. Karena kenapa? Karena kita memiliki kesadaran untuk sabar dan tenang terhadap anugerah atau kasih karunia Tuhan di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Sabar dan tenang. Ada sebuah cerita tentang hitung-hitungan. Ada seorang anak kecil, mungkin segede Carol gitu ya. Dia pergi ke gereja sama bapaknya, sama mamanya. Sebelum pergi gereja, anak itu dikasih uang persembahan, dimasukin lagi kantong. Terus, ini ada lagi perjamuan kudus. Perjamuan kudus, sebelum perjamuan kudus dibagiin, mamanya bilang sama anaknya, nah, nanti kalau dibagiin roti dan anggur, kamu jangan ngambil ya. Oh gitu mak, nggak boleh. Kamu belum waktunya, karena itu roti dan anggur akan dimakan nanti. Oh gitu ya, udah diam. Terus baru dibagiin roti dan anggur. Anak itu nggak ngambil roti dan anggur, itu nggak diambil anak itu, karena dia kan dipesan sama mamanya toh. Dia diam. Nggak begitu lama, dibagiin kantong persembahan. Pas dibagiin kantong persembahan, mamanya bilang gini, nak, siapa mau persembahannya? Kasih ke kantong persembahan. Anaknya bilang apa? Ma, kok aku persembahannya harus dimasukin sih? Uangnya harus masukin. Kenapa emangnya? Tadi kan aku nggak makan, nggak minum, masa aku harus bayar? Perhitungan. Jangan kita perhitungan sama Tuhan. Kita rasa kita sudah memberi, sudah memberi. Akhirnya kita merasa kita kekurangan. Jangan. Atau mungkin kita takut waktu ditantang untuk memberikan dana pembangunan. Kita takut. Kita memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita di rumah. Kesannya kita lebih tahu daripada Tuhan. Padahal Tuhan lebih tahu daripada kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu sabar dan tenang, supaya kita bisa mengiringi Tuhan. Sebagai penutup, apapun yang kau lakukan, serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan menolong engkau untuk melaksanakannya, dan Tuhan pasti akan menolong. Amin.